Podcast Muhammadiyah Sinjai. Kali ini kita akan membahas tentang materi Smart Society untuk memenuhi tugas mata kuliah Smart City. Selanjutnya, definisi Smart Society. Smart Society atau masyarakat cerdas adalah konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan kualitas hidup. Konsep ini berfokus pada penggunaan teknologi untuk kehidupan sehari-hari yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Smart Society merupakan konsep pembangunan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, dimensi Smart Society. Yang pertama itu komunitas warga atau community. Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial baik secara fisik maupun virtual atau digital, dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Yang kedua itu ekosistem pembelajaran atau learning. Masyarakat cerdas memiliki budaya belajar yang tinggi dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi dan pengetahuan dengan mudah. Yang ketiga, sistem keamanan masyarakat atau security. Teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya, tujuan Smart Society. Tujuan utama dari masyarakat cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Peningkatan partisipasi masyarakat. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan kualitas hidup. Teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara dan perubahan iklim. Selanjutnya, tantangan Smart Society. Yang pertama, kesenjangan digital. Kesenjangan digital terjadi ketika sebagian masyarakat memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi sementara sebagai lainnya. Privasi data. Penggunaan teknologi yang semakin luas menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data masyarakat. Selanjutnya, keamanan cyber. Masyarakat cerdas rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengganggu infrastruktur dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, 3 pilar Smart Society. Yang pertama, komunitas, interaksi sosial yang kuat dan partisipasi warga baik secara fisik maupun virtual. Selanjutnya, ekosistem pembelajaran, budaya belajar terus dan menerus dengan akses mudah ke informasi dan pengetahuan. Sistem keamanan. Teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Manfaat Smart Society. Pelayanan publik yang ditingkatkan. Keamanan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Peningkatan partisipasi masyarakat. Teknologi dapat memberdayakan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berkontribusi pada komunitas mereka. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Teknologi dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan kelestarian lingkungan. Teknologi dapat membantu kita mengatasi tantangan lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim. Selanjutnya, dampak positif Smart Society. Yang pertama, peningkatan layanan publik. Teknologi dapat meningkatkan efisien dan efektivitas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hal ini dapat mempermudah akses layanan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, peningkatan kualitas hidup. Secara keseluruhan, masyarakat cerdas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi lingkungan. Selanjutnya, dampak negatif Smart Society. Pertama, privasi data. Penggunaan data pribadi yang luas
dalam masyarakat cerdas menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi individu. Selanjutnya, etika dan ketidakadilan algoritmik. Algoritma yang digunakan dalam masyarakat cerdas dapat bisa dan diskriminatif menyebabkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan dan akses ke layanan. Hal ini menumbuhkan pengembangan algoritma yang adil dan transparan. Selanjutnya, karakteristik masyarakat cerdas atau smart society. E-government, layanan publik mudah diakses dan tersedia secara online, memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, masyarakat sipil yang dinamis. Masyarakat sipil memanfaatkan teknologi untuk membangun komunitas, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, implementasi Smart Society di Indonesia. Pertama itu Jakarta Smart City. Jakarta Smart City bertujuan mengintegrasikan teknologi dan pelayanan publik dan pengelolaan kota. Implementasinya, aplikasi yang memungkinkan warga melaporkan masalah lingkungan seperti sampah, jalan rusak, dan banjir secara real-time. CCTV dan analytic data digunakan untuk mengolah lalu lintas dan keamanan. Jakarta Smart City Portal menyediakan informasi tentang berbagai layanan publik, pemetaan masalah kota, dan solusi berbasis data. Selanjutnya itu Bandung Command Center, pusat komando yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk pengelolaan kota yang lebih baik. Implementasinya data real time untuk pemantauan lalu lintas, manajemen bencana, dan pelayanan darurat. Aplikasi Bandung Smart City membantu warga mengakses informasi kota dan melaporkan masalah. Dan terakhir, kesimpulan Smart Society. Implementasi Smart Society di Indonesia melibatkan penggunaan teknologi digital dan data untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, partisipasi warga, serta pengelolaan lingkungan dan transportasi. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat yang lebih cerdas, efisiensi, dan inklusivitas. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama dari Andi Hijrawati dengan NIM 220332003. Bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup di kota pintar? Teknologi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di kota pintar untuk meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan, keamanan, ekonomi, dan pemerintahan. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka dengan NIM 220332021. Apa saja tantangan dalam membangun masyarakat pintar di kota? Yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Selanjutnya, biaya yang tinggi. Implementasi teknologi Smart City membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, literasi teknologi yang rendah. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan teknologi. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Erlangga Supraputra dengan NIM 220332029. Bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari Smart Society? Yang pertama, mengembangkan layanan publik online, menyediakan layanan publik yang mudah diakses secara online, melindungi data pribadi, menjamin keamanan data pribadi masyarakat, meningkatkan literasi teknologi, memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hukul Hatimah dengan NIM 220332011. Bagaimana Smart Society dapat mendorong inklusivitas dan kesetaraan di kota? Yang pertama, memudahkan akses layanan, meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, mendorong partisipasi, dan menciptakan peluang ekonomi. Pertanyaan selanjutnya dari Kamarudin. Bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan dalam membangun Smart Society? Yang pertama, tingkat kepuasan masyarakat. Seberapa puas masyarakat dengan layanan dan kualitas hidup di kota pintar? Selanjutnya, kualitas hidup. Apakah kualitas hidup masyarakat meningkat dengan penerapan teknologi Smart City? Selanjutnya, inovasi. Apakah penerapan teknologi Smart City mendorong inovasi dan kreativitas di kota?
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.